rendah gula, nyaman diminum. Saudara, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa selama 10 jam perihal siniar atau tayangan podcastnya yang membahas polemik ijazah Jokowi bersama Roy Suryo CS. Meski Samad menilai pemeriksaannya adalah upaya membungkam suara kritis, relawan Jokowi yakin penyidik punya alasan kuat menggali keterangan dari mantan Ketua KPK itu. Usai namanya ramai dibincangkan karena disebut-sebut menjadi satu dari 12 orang terlapor kasus ijazah Jokowi, mantan Ketua KPK Abraham Samad Rabu pagi memenuhi panggilan penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Samad menilai pertanyaan dari penyidik selama hampir 10 jam itu keluar dari substansi surat pemanggilan untuk menggali peristiwa tanggal 22 Januari. Menurut Samad, polisi lebih banyak menggali konten podcastnya bersama Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon yang tayang di kanal YouTube-nya tanggal 22 Mei 2025. Dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya. Isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Kurnia, dan Rizal Fadila. Ada upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan sikap kritis dari masyarakat sipil, dan sekaligus mempersempit ruang demokrasi. Ini yang paling berbahaya. Namun, alasan kebebasan berpendapat yang dilontarkan Samad menurut pendukung Jokowi sudah sangat tendensius, hingga mengarah pada penghinaan dan pencemaran nama baik mantan wali kota Solo itu. Demokrasi itu sah-sah saja, Bang Tifal, tak sepanjang demokrasi itu ya tidak mencemarkan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berbicara demokrasi, Pak Insinyur Joko Widodo ini kan korban dari ujaran kebencian, korban dari fitnah, korban dari tindakan-tindakan di mana beliau dilecehkan betul. Kalau menurut saya beliau dilecehkan betul. Okay. Artinya ya kalau memang mau berdemokrasi tapi jangan juga melakukan yang diduga tindak pidana, yaitu penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Gitu. Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya saat ini masih memproses 6 laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat Jokowi terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah. Dalam kronologi yang disampaikan Jokowi saat membuat laporan, terdapat 5 nama, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, Tifauzia Tiasuma, dan Kurnia Triroyani. Namun, setelah naik status penyidikan, para terlapor dalam perkara ini menjadi 12 orang, yang salah satunya adalah Abraham Samad. Tim Liputan Kompas TV. Merasa pemeriksaannya kemarin tidak sesuai konteks kasus dalam undangan penyidik, Abraham Samad meyakini ada upaya kriminalisasi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Saya akan tanyakan langsung hal ini kepada Abraham Samad yang sudah terhubung melalui sambungan daring. Bang Abraham, 10 jam diperiksa, 56 pertanyaan pada 13 Agustus 2025 lalu. Betul ya, lokus tempus delictinya pada 22 Januari, ini peristiwa apa di 22 Januari ini, Bang Samad? Makanya pada saat saya awal diperiksa, ini terus yang saya perdebatkan dengan penyidik karena awal-awalnya tidak dijelaskan. Saya kan tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di 22 Januari. Kalau menurut KUHAP kan seharusnya dijelaskan ya kepada saksi yang dipanggil untuk diminta keterangannya supaya dia bisa memberikan keterangan sesuai yang dia dengar, dia lihat dan dia rasakan. Itu kan saksi, kategorinya seperti itu. Namun Jadi, itu nggak dijelas-jelaskan. Nanti saat-saat mau terakhir baru dijelaskan. Oke, jadi saya konfirmasi kembali Bang Samad, sampai sore hari ini Anda tidak tahu mengapa
Tempus locus delicti-nya di 22 Januari. Kalau tanggal rilis podcastnya itu tanggal berapa? Podcastnya siapa, Mbak? Bang Samad, yang bersama Kalau saya narasumber Roy Suryo, Dr. Tifa Ya, Rismon. kalau saya tuh mulai bulan, kalau nggak salah ya, antara Maret, April atau Mei. Jadi jauh sekali. Halo? Ya, silakan. Kalau saya itu bulan April, Mei gitu ya, yang mulai wawancara mereka-mereka semua itu ya. Nah, sedangkan lokus yang kemarin dipersoalkan, yang menjadi lokus dan tempus delicti-nya, yaitu peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Jadi berulang-ulang kita tanyakan, itu peristiwa apa? Dan terlalu lama, pertanyaannya lebih banyak mengenai hal-hal yang sifatnya data diri, misalnya SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, S1 di mana, S2 di mana, kira-kira lebih banyak yang begitu sifatnya ya. Oke, lalu kenapa Oleh karena Anda itu- merasa pemanggilan Anda kemarin sebagai bentuk kriminalisasi dan juga pembungkaman untuk bersuara? Karena pada akhirnya saya mengerti bahwa yang dipersoalkan adalah wawancara saya terhadap Roy Suryo, karena diperlihatkan video itu. Waktu lagi diperiksa kita diperlihatkan, apa benar Pak Abraham mewawancarai Roy Suryo sehubungan dengan kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi? Saya bilang benar. Jadi saya katakan, apa hubungannya video yang Anda perlihatkan ke saya, yang waktunya adalah sekitar bulan April, dengan peristiwa yang ada di dalam surat panggilan, yaitu 22 Januari. Ini melanggar, saya bilang. Karena seharusnya yang Anda tanya saya, harus sesuai dengan panggilan. Locus tempus delicti-nya itu tanggal 22 Januari. Harusnya Anda concern di situ. Oleh sebab itu, perdebatannya lebih banyak ke situ, sehingga pemeriksaannya ya itu tadi agak lama. Sebenarnya sih bisa cepat kemarin, tapi perdebatannya di situ kan, sehingga berlarut-larut. Setelah saya diperlihatkan video, oke, tunggu dulu ya, jangan dipotong ya, supaya lengkap ya. Setelah diperlihatkan video wawancara saya, akhirnya saya tahu bahwa yang dipersoalkan itu adalah isi wawancara saya. Oke. Oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa kalau yang dipersoalkan adalah produk podcast, maka itu adalah salah satu bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat. Kenapa saya katakan demikian? Karena podcast itu adalah ruang untuk orang berdiskusi, ruang untuk orang mengeluarkan pendapat. Ada adu argumen di situ, ada adu argumentasi dan diskusi. Karena terus terang Mbak ya, podcast saya itu bertujuan untuk mengedukasi, mencerahkan, dan memberi informasi kepada halayak ramai begini Bang Samad, mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka. Begini Beda Bang Samad. dengan misalnya kalau tunggu. Beda misalnya kalau Anda buka ada podcast yang isinya kalau bahasa anak gens itu ale-ale, lucu-lucu, konten-konten entertainment. Itu bukan produk jurnalisme. Gitu. Begini Bang Samad, Anda menyebut bahwa konten podcast Anda adalah edukasi hukum. Tapi Anda juga sebagai mantan ketua KPK terbiasa sebenarnya dengan verifikasi, dengan bukti-bukti. Tapi di podcast tersebut Anda tidak menghadirkan pihak dari Pak Jokowi. Yang Anda hadirkan hanya Roy Suryo, Dr. Tifa Rismon Kurnia, dan Riza Fadila. Tapi podcast saya ya setiap saat bisa digunakan sebagai tempat klarifikasi. Kalau ada seseorang atau ada masyarakat merasa sesuatu yang ditayangkan itu perlu ada keseimbangan, maka saya membuka ruang untuk mendatangkan mereka untuk melakukan klarifikasi di situ. Kan begitu. Jadi silahkan, karena kan kita sampai ke silahkan, kalau ada yang mau kita bukakan ruang, silahkan kita klarifikasi. Lewat podcast itu kita undang mereka menjelaskan. Tapi ini kan nggak ada, kan gitu. Bang Samad, seperti itu. Jika memang kasus ini akan naik ke tahap selanjutnya,
apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda juga mempertahankan konten-konten yang ada atau justru akan istilahnya mengkoreksinya? Dan apakah Anda siap jika nanti dibutuhkan uji kasus dalam podcast Anda ini sebagai bentuk dalam batas kebebasan bersuara dan berpendapat? Ya, oleh karena itu saya bilang kita tetap membuat ruang. Kalau orang keberatan, maka itu kan ruangnya ada klarifikasi ya. Ada hak jawab. Kan gitu kalau di media. Kan gitu. Jadi hak jawab itu kita bisa berikan. Dia tempat dan waktu untuk menyampaikan di podcast itu. Kan begitu, sederhana kan? Kalau misalnya ada media, ada narasumber merasa keberatan. Biasa kan disomasi gitu. Maka setelah kita tahu, kita berikan dia namanya hak jawab. Kan kalau di media silahkan. Kan begitu. Anda Tidak juga lagi menyebut dibawa ke ranah pidana. Tapi terlepas daripada itu sebenarnya, Ya, silakan Bang Samad. Ya, silakan. Terlepas masih bisa dilihat wajah saya. Iya, terlihat dengan jelas Bang Samad, silakan. Tapi terlepas daripada itu semua, setelah saya menganalisa pertanyaan-pertanyaan kemarin, karena tidak sesuai lagi dengan tempus locus delicti tanggal 22 Januari. Maka saya lihat bahwa proses yang terjadi kemarin itu adalah sebuah proses pemeriksaan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Oke, kami tangkap. Minta maaf, Mbak. Saya ini orang hukum, sudah 30 tahun di dunia ini dan mantan penyidik KPK. Sekarang singkat saja Bang Samad. Singkat saja, jika kasus ini kembali naik dan Anda jadi tersangka, Anda menyebut akan melawan dalam bentuk apa? Oh iya, saya akan melawan. Kenapa? Karena menurut saya ini bukan tentang Abraham Samad, tapi ini adalah sebuah proses, ya, nasib, sebuah aturan yang diatur di dalam konstitusi mengenai kebebasan orang berpendapat dan berekspresi. Karena kalau ini dilanggar, konstitusi dilanggar, orang dilindungi loh oleh konstitusi terhadap kebebasan orang berpendapat. Kalau ini dilanggar, dikriminalisasi, maka saya bisa pastikan ini sama dengan mempersempit ruang demokrasi. Dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip human rights. Ya, baik. Kami tangkap Bang Abraham Samad, terima kasih atas tanggapannya terkait dengan pemeriksaan kemarin yang sudah dilakukan pada 13 Agustus 2025. Saudara, terkait dengan pemeriksaan Abraham Samad dalam kasus ijazah Jokowi, kami juga sudah terhubung dengan penasihat Kapolri, sudah ada Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terkait dengan pemeriksaan Bang Abraham Samad kemarin, karena konten podcastnya yang membahas ijazah Jokowi ini cukup kuat menjadikan Samad sebagai saksi terlapor. Dan juga ada keberatan dari Bang Abraham Samad. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, jadi begini ya, saya tidak ikut melihat meriksanya ya, tapi saya ngecek hanya kepada keamanan negara yang meriksa itu. Jadi ini, kemarin diperiksa itu kan dalam rangka sebagai panggilan di dalam taraf penyidikan ya. Kemudian tapi masih sebagai terlapor, belum sampai pada hanya saksi ya, belum sampai pada tersangka atau apa dan sebagainya. Nah, penyidik di dalam tahap klarifikasi ini sebetulnya dia pasti akan menanyakan dari bahan-bahan yang sudah dilaporkan oleh pelapor kepada penyidik. Dalam hal ini yang melaporkan bukan laporannya Pak Jokowi yang terkait dengan Pak Abraham Samad ini. Kan di sana kan ada 6 laporan itu yang dari Pak Jokowi, dan kemudian ada lagi dari pendukungnya Peradi Bersatu atau dan sebagainya itu, yang ada laporan tersendiri isinya itu. Kalau yang dari Pak Jokowi itu isinya adalah pengaduan sebagai penghinaan ya, pencemaran nama. Tapi kalau mereka ini bukan pencemaran, karena itu bukan delik aduan yang disampaikan, tetapi delik ujaran kebencian. Mereka sebagai pendukungnya Pak Jokowi merasa keberatan karena diprovokasi Pak Jokowi itu diprovokasi rakyat supaya membenci pada dia, sehingga terjadi pembelahan antara yang mendukung dan yang menohok itu kan gitu. Itulah makanya mereka melaporkan bukan sebagai
pengadu, tapi sebagai pelapor biasa. Makanya Polda Metro itu menanggapinya. Kebetulan ini menanggapinya digabung sama-sama ini antara laporannya Pak Jokowi dengan yang itu, yang Tapi Pak Arianto, ya. Terkait dengan pemanggilan dan juga pemeriksaan terhadap Abraham Samad ini ada unsur mens rea-nya, ada unsur niat jahatnya, menurut Ya, Anda? jadi gini, ini kan sekarang lagi dipanggil sebagai saksi, ya. Ya dipanggil sebagai saksi itu, tapi di sana pasti Pak penyidik sekarang sudah mengantongi keterangan-keterangan dari yang melapor. Yang melapor pasti menuduh bahwa ini ada sengaja Pak Abraham gini. Ya kira-kira tuduhannya ikut menyebarkan lah, karena bukan dia kalau yang menyebarkan itu kan Roy dan kawan-kawan itu kan. Tapi Pak Abraham Samad ini memfasilitasi dengan podcastnya itu sehingga ikut menyebarkan. Kira-kira itu deliknya yang dikenakan. Tapi kalau kita bicara, ya silakan. Ya, kemudian dari data-data yang ada ini, maka penyidik akan manggil Pak Abraham Samad. Apa benar ini podcast ini milik Anda? Makanya tadi kan ditanya podcast itu apa, lama dan sebagainya. Penyidik itu memang kayak gitu caranya. Dia akan menggali selengkap-lengkapnya itu, Bu. Gitu. Nah tadi sebenarnya Pak Abraham Samad, misalkan dia keberatan dengan pertanyaan, dia tinggal jawab gini aja, tahu apa enggak. Kalau enggak tahu, jawab ya tidak tahu. Itu mestinya. Gitu. Tapi tujuan daripada penyidik itu adalah melengkapi daripada keterangan yang sudah disampaikan pada pelapor. Nah, nanti dari keterangan ini, Pak Arianto, tapi begini, kalau kita bicara soal podcast, sekarang kan juga memang podcast ini menjadi sarana ruang publik untuk melakukan diskusi terbuka. Dan itu tentunya dijamin oleh undang-undang. Apakah ada batas, ada parameter atau guidelines mana yang diskusi, mana pula yang pencemaran nama baik? Di dalam KUHP, Bu, yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk mencari apakah ini unsur pidana apa tidak, dia hanya mengacu pada bunyinya undang-undang, Bu. Bunyinya undang-undang itu apabila seseorang menebarkan kebencian pakai IT dan sebagainya itu nggak peduli itu di podcast atau itu di mana di televisi atau di apalagi lah mekanisme yang pakai digital itu. Itu hanya yang dilihat hanya tindak pidananya itu, tidak terlihat pada apakah ini podcast atau bukan, sehingga ini ranah pidana atau boleh apa tidak itu. Nah itu untuk menentukan itu kan sekarang masih debatable itu. Oleh karena itu penyidik pasti akan tanya saksi ahli yang di bidang IT, apakah kalau Pak Abraham Samad itu ngomong di situ di dalam podcast itu kemudian ini apakah ini termasuk di dalam undang-undang yang didalilkan di dalam undang-undang ITE tentang ujaran kebencian itu apa tidak, termasuk juga menimbulkan perpecahan, itu nanti pasti ditanyakan pada saksi ahli dengan data-data yang ada dari rekaman jejak digital. Itu jadi apa yang direkam oleh Pak Abraham Samad itu pasti akan ditayangkan saksi ahli yang akan menilai ini masuk unsur pidana apa tidak gitu. Nah, nanti kalau saksi ahli mengatakan masuk, ya pasti dia akan dilanjutkan dengan menjadi penetapan tersangka atau apa. Tapi kalau tidak, pasti ya dia akan digugurkan hanya sebagai saksi. Kira-kira gitu alur daripada penyidikan itu. Baik, terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.